Halo guys, balik lagi sama gue di sini ya, Swan. Kali ini gue pengen bikin video, tapi kita ngobrol-ngobrol mengenai kasus aja, kasus yang lagi rame. Kasus apa sih bang? Jadi kali ini gue mau ngebawain video, kita akan bahas kasus kematiannya diplomat muda Indonesia, Arya. Gue pengen buat video ini karena gue kan ngikutin perkembangan kasusnya ya. Di perkembangan kasus ini tuh katanya polisi udah mau preskon mengenai penyebab kematian si diplomat muda ini kenapa gitu loh. Gue tadi dapat katanya hari Senin gitu, pengen dikasih tahu, nanti polisi itu langsung kasih tahu kenapa sih penyebabnya, tidak dikasih tahu. Nah, jadi sebelum ada preskon nantinya mengenai kematian Arya menurut polisi itu gimana, di sini gue mau menyampaikan pendapat diri gue pribadi karena di kasus ini gue cukup interesting, cukup ngikutin banget dari diskusinya, informasi dari beritanya itu gue cukup ngikutin lah, dan gue pengen berbagi pendapat pandangan gue terkait kasus ini. Jadi intinya pada video kali ini seperti yang gue udah bilang, gue pengen ngasih tahu pendapat gue terkait kasus kematian si Arya Daru ini, dan juga gue akan sekiranya nembak nih si polisi ini besok di preskon akan ngomong apa terkait kasus kematiannya gitu. Oke, daripada berlama-lama gitu ya, gue langsung aja ke pendapat gue mengenai kasus ini. Pertama, langsung aja teman-teman. Pertama di sini gue mau kasih tahu, gue dari berbagai diskusi yang udah gue ikutin itu ada beberapa pemetaan kematiannya, alami dan gak alami istilahnya gitulah secara garis besar. Tapi alami ini bisa dikesampingkan, dan ini gue setuju kenapa bisa dikesampingkan, karena ya kematiannya gak wajar, tentunya udah gitu aja gampangnya. Jadi kematian secara alami kayak misalkan gara-gara penyakit, gara-gara serangan jantung, itu bisa dikesampingkan lah menurut gue, karena presentasinya emang udah kecil, karena ini kematian yang gak wajar aja gitu. Nah, di kematian gak wajar ini memang kemungkinannya tuh bisa banyak teman-teman, bisa kecelakaan tuh gimana sih? Misalkan yang gue dengar dari diskusi, salah satunya yang menarik adalah ketika ada orang yang ingin memuaskan hasrat seksualnya dan itu berakibat pada kesalahan fatal dan berakibat kepada kematian, kecelakaan. Jadinya dia sebenarnya nggak mau mengakhiri hidupnya, tapi itu accident aja gitu. Terus kedua, itu bisa jadi pembunuhan, dia dibunuh. Dan ketiga, itu bisa jadi dia bunuh diri. Dan menurut gue di sini gue ada pendapat gue sendiri nih, pembunuhan dalam pemikiran gue sendiri ya, ini itu bisa jadi pembunuhan yang memang terjadi secara langsung gitu. Jadi si pembunuh itu ada di dalam kosnya langsung membunuh gitu loh, kita dililit-lilitnya dan sebagainya, itulah dililit lakban berdasarkan TKP-nya seperti itu ya, apa kejadiannya seperti itu, ditemuinya seperti itu, terlilit solatip atau apa sih, lakban warna kuning. Jadi pembunuhan secara langsung satu, itu bisa jadi juga pembunuhan yang terjadi nggak di tempatnya. Misalkan ya ini misalkan ada satu kejadian pembunuhan, pelakunya ini tuh misalkan kayak ngasih makanan, ngasih kopi, atau ngasih makanan atau minuman yang bereaksinya tuh baru pada saat di kosan. Dan mungkin itu bisa jadi kayak kita bisa bilang kalau dalam konteks ini ya, itu bikin Arya Daru tuh kesakitan, jadi kayak seakan-akan dia ngelilit wajahnya sendiri ya, kepalanya sendiri ya, nggak tahu. Itu kan pembunuhan menurut gue ada kayak gitu, bisa ada secara langsung, ada juga pembunuhan yang bukan secara langsung, tapi pembunuhan bukan di tempatnya gitu loh, jadi baru bereaksi di kos jadinya kalau dalam konteks Arya Daru. Terus terakhir ini menurut gue dibilang pembunuhan sih udah beda sih sebenarnya, bukan pembunuhan, jadi lebih kayak ancaman. Jadi seakan-akan misalnya kalau dalam konteks Arya Daru ini ya, itu ancamannya yang membuat Arya Daru ini tuh tergoyahkan dimana dan akhirnya menuruti ancaman tersebut. Ancaman misalkan yang diancam tuh apa sih teman-teman? Bisa jadi keluarganya dia, istrinya, anaknya, ataupun atasannya dia, ataupun bawahannya dia, ataupun institusinya dia, ataupun hal-hal lainnya yang
sekiranya bisa dimanipulasi oleh si pengancam tersebut, yang seakan-akan ada yang lebih penting loh, ada yang lebih penting nih yang lu bisa lu selamatin. Gue bisa nyelamatin mereka, gue jaminannya nggak ada apa-apa, tapi lu harus ngelakuin ini gitu loh. Dalam arti lu harus ngelakuin bunuh diri, pembunuhan, dan yang lainnya nanti aman. Nah itu bisa jadi gue masukin ke situ ya teman-teman. Dan satu lagi yang terakhir gue bilang, ketiga ada bunuh diri. Dan ya gue setuju alami bisa dikesampingkan, dan mengenai pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan itu bisa kita masukin. Kalau pendapat dari gue ya, asumsi gue ini, gue nggak tahu kenapa ya, dari bukti-bukti yang ada ini tuh emang kita tuh emang disengaja dijejelin informasinya ini kah, atau emang ini sekedar mistake dari kepolisian aja kah, yang aduh nggak sengaja videonya kesebar, tapi yang kesebar tuh yang ini aja dipilih. Dan waktu itu kayak misalkan angle yang ini tuh nggak ada, cuman pagi doang, yang malamnya tuh angle yang ini, yang lain itu tuh disengaja disebarin, atau itu mistake aja dari kepolisian, atau itu nah maka dari itu menurut gue aja, awam gue aja ya, sebenarnya dari pihak berwajib kayaknya ya, itu memang mereka tuh nggak ada statement bulat kenapa, tapi mereka menghadirkan potongan-potongan yang sebenarnya harusnya bisa mendukung argumennya mereka menurut gue. Jadi kita seakan-akan itu audiens itu diarahkan kepada kasus bunuh diri, karena emang dari yang bukti yang ada, dari keterangan-keterangan yang ada itu kepada bunuh diri besarnya. Jadi seakan-akan menurut gue kita tuh sebenarnya lagi di guidance gitu, lagi diarahkan sebenarnya biar kita tuh membiasakan, atau pola pikir kita tuh wah ini tuh bunuh diri. Tapi nyatanya pemikiran kita, audiens, masyarakat tuh kayak lebih liar, dan akhirnya cara itu gagal menurut gue. Gagal kalau emang itu benar-benar dari pihak berwajib emang mau mengarahkan ya. Sebenarnya harusnya nggak udah diarahkan gitu nggak sih? Gue nggak tahu sih, nggak boleh sih harusnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu ya, karena dari bukti-buktinya beneran mengarah kepada bunuh diri sih teman-teman. Makanya gue bisa bilang kita tuh sebenarnya lagi diarahkan, mungkin kan itu pendapat gue doang, seperti diarahkan kita nih, tapi sebenarnya kita jadi lebih liar malah gara-gara gak ada statement bulat dari polisi, dan hanya share potongan-potongan yang jadi bisa berasumsi orang gitu. Oke, lanjut. Kenapa gue bilang presentasi paling tingginya itu ada di bunuh diri? Balik lagi gue bilang, karena emang yang disajikan bukti-bukti keterangannya memang seperti itu. Pertama deh, kita nggak usah urut ya, maksudnya gue bahas yang ada di otak gue aja nih. Pertama, istrinya tuh kayak pada saat itu, hari itu kenapa emang khawatir banget gitu menurut gue. Khawatir beliau ini bisa jadi kayak udah ada clue-cluenya kah, dia dapat mereka khawatir takut aja terjadi apa-apa, jadi dia udah seakan-akan udah tahu gitu, kayak jangan sampai apa yang di pikiran gue ini beneran gitu, makanya dia nelfon penjaga kosnya. Jadi kayak seakan-akan panik, padahal kalau kita secara logika mikir ya, kalau emang dia nggak angkat telepon, dan kenapa sih gitu loh, dan bisa ditanya besok pagi mungkin kan, dia bisa kan oke lah, mungkin dia capek, dia lagi pengen sendiri dulu, pengen tenangin diri, mungkin udah ketiduran juga, dan yaudah besok pagi dia ditanyain lagi. Tapi nyatanya istrinya kan nggak bisa tidur sampai pagi, sampai dini hari itu khawatir. Berarti emang sekhawatir itu teman-teman, tahu nggak? Itu dia, kita ada yang kita nggak tahu gitu, jadi cuma istrinya doang yang tahu sebenarnya kan tanda-tanda apa sih yang sudah ada gitu. Satu, tapi sebenarnya itu pun bisa jadi ya karena emang si Arya Daru ini emang udah beda banget. Karena ya gue tahu aja sih, kayak misalkan orang-orang biasa itu kayak gini, biasanya kayak gini, tapi kok beda banget ya sekarang ya, kenapa ya? Jadi itu khawatir banget mungkin ya, oke bisa aja. Tapi menurut gue lagi keterangan yang ada itu menurut gue lebih persentasenya kepada bunuh diri tadi, kayak cewek ini terlalu khawatir banget pada saat itu. Dan itu menurut gue
ya ada sesuatu hal yang kita nggak tahu, tapi istrinya sebagai orang terdekat udah ada jiwa rasanya tuh udah kuat. Dua, ternyata si Arya Daru ini itu nggak langsung ke kosnya teman-teman, itu beliau ini kan belanja dulu ke Grand Indonesia dan teleponan sama istri anaknya, video call itu kan, dan habis itu dia kemana, ke Kemlu lagi, ke kantornya bro, dan ke rooftop. Kayak what happened anjir, ke rooftop lo habis belanja ke rooftop kayak out of nowhere, kayak ya udah gue pengen ke atas aja, ke rooftop pengen lihat-lihat aja dunia ini bekerja. 1 jam setengah kurang guys, dari jam 9 sampai jam 11an, dari jam setengah 10an sampai jam 11an awal ya, kurang lebih 1 jam 30 menitan kurang. Wow, waktu yang cukup lama untuk lu melihat dunia. Lagi-lagi menurut gua dikasih buktinya ini, yang dikasih keterangan polisian ini, kenapa ya, karena dia pengen guidance kita lagi bahwa ini tuh bunuh diri. Kenapa ya, Arya tuh udah, bayangin aja dia udah pengen sendiri, menikmati dunia kayak misalkan kayak untuk terakhir kalinya gitu, kayak bahkan dia pada saat udah ke rooftop dia tuh udah nggak bawa belanjaan aja lagi ke bawah, karena ya udahlah emang saatnya waktunya ini. Jadi dia udah nggak pedulin belanjaannya dia gitu loh, yang dia beliin buat dirinya sendiri sama keluarganya mungkin. Jadi kayak ya udahlah, kayak emang it's time gitu, kayak ya udah, jadi dia udah nggak pedulin lagi gitu, udah nggak hirauin lagi ke belanjaannya, makanya pas turun udah nggak bawa belanjaannya. Dia berjibaku dengan pikiran dia yang berisik banget, akhirnya kayak oke lah, it's time, dan dia udah nggak pedulin barang belanjaannya dia lagi. That's because ya merujuk lagi menurut gue pada pembunuhan, pada bunuh diri itu dia. Tapi gue bisa bilang bunuh diri ini bisa kayak ada patah nih. Jadi kayak gue udah yakin 8 dari 1 sampai 10 udah 8 bunuh diri nih, 8. Pada saat gue bilang ini bisa jadi 10 nih pembunuhan bunuh diri, tiba-tiba dia di CCTV buang sampah. Gue kayak anjing, tapi buang sampah yang tadinya 8 pengen bisa jadi 10, tapi jadi kayak anjir 8 lagi coba, kayak buang sampah itu kayak suatu hal yang kalau mau bunuh diri gue aduh nih nggak bisa nih, ada patah di sini, ada patah nih, dia buang sampah. Tapi gue bisa mikir gini lagi teman-teman, kayak oke, let's say buang sampah, tapi kan masih bisa bunuh diri kalau buang sampah. Oke, bisa, tapi itu presentasinya kecil, karena ya gue bukan orang-orang pakar ekspresi atau gimana, tapi gue pun sendiri bisa menerima itu gitu, kayak ya kalau dia mau bunuh diri nggak harus buang sampah gitu loh. Tapi oke lah, let's say ya teman-teman, kayak kita bilang oke, masih ada kok orang yang buang sampah tapi bunuh diri misalkan, ya cuma ada beberapa persen, oke kita turutin lah dan coba untuk ikutin gamenya. Bisa jadi yang dibuang itu apa dulu nih bro. Akhirnya gue kayak oke, yang dibuang apa dulu. Kalau dia buang sesuatu yang berkaitan dengan bunuh dirinya dia, kayak misalkan dia nggak mau ada clue dari bunuh dirinya dia, nggak mau ada clue, nanti dia buang bukti-bukti bunuh dirinya dia. Kata gue oke, bisa nih, make sense. Jadi dia nggak mau ada clue, bunuh dirinya dia buang, dan dia kan buang itu pakai baju yang terbuka ya. Jadi menurut gue itu dia udah posisi mau tidur atau posisi udah ya kayak gitu, dan ya dia mau buang sampah kayak, tapi ya udahlah pakai baju keluar kan, pakai baju aja meskipun nggak dikancingin, meskipun itu patah juga gitu teman-teman, meskipun itu patah, tapi ya oke, kita ikutin lah. Kita katakan oke, dia mau membuang bukti-bukti bunuh dirinya dia biar dia nggak ada clue, tapi dia bunuh dirinya pakai lakban. Gue kayak lah, tapi dia bunuh dirinya pakai lakban, kayak simbolik banget. Lakban rapi warna kuning, ini simbolik banget. Ya gue tahu dia, kata gue udah baca kayaknya ada, dia tuh beli
beli lakbannya itu udah diketahuin katanya dia tuh emang beli lakbannya. Dan menurut gue kayak salah mana tadi ya, dia pakai bunuh apa, pembunuhan mulu, bunuh diri nggak pakai lakban warna kuning itu simbolik banget teman-teman. Kayak suatu hal yang kayak simbolik banget menurut gue bunuh dirinya. Kalau dia emang ngebuang biar nggak ada clue atas bunuh dirinya dia, tapi dia bunuh diri pakai lakban rapi warna kuning, itu terlalu simbolik banget. Kayak misalkan agak relevan sih, tapi kayak misalkan kayak gini deh, Tempo yang dikasih ancaman kepala babi. Kenapa kepala babi? Kenapa nggak kepala apa gitu? Kayak kemarin ada kepala tikus juga, tikus mati, kepala babi. Kenapa harus kayak gitu? Itu simbolik banget. Kayak misalkan kalian dapat ancaman dikasih ayam mati. Kenapa ayam mati? Itu simbolik banget. Kayak ini kenapa sih harus pakai lakban warna kuning? Itu simbolik banget. Kalau misalkan dia mau bunuh diri tapi nggak mau ada kelihatan clue-cluenya, kalau kita ikutin dari gameplay dia, misalkan ngebuang sampah atas clue-clue pembunuhan bunuh dirinya dia, itu makanya dari gue tuh patah. Jadi yang tadi gue mau bilang bunuh diri nih, tapi jadi kayak ada patahnya juga. Bunuh diri pun nggak bisa dibilang itu beneran bunuh diri, jadi kayak masih patah di gue. Untuk kedua paling besar menurut gue ada di pembunuhan ini bisa jadi secara langsung, bisa jadi secara secara beda tempat dan baru bereaksi di hostnya, ataupun bisa jadi ancaman itu sendiri. Kayak yang gue bilang tadi, ancaman itu kayak ada hal yang lu pentingin, kayak keluarga, institusi Kemenlu itu sendiri kah. Maka dari itu cuman salah satu jawabannya ya lu harus bunuh diri lu sendiri dengan menggunakan lakban yang udah tersedia di dunia gitu. Itu bisa jadi juga dia udah dikasih makanan atau minuman dari tempat lain, atau dari suatu tempat dia ketemu sama orang dan baru bereaksi di kosnya, bisa juga. Tapi agak susah juga kalau bisa dibilang dia sampai ngelilit gitu banyak lakban, agak kurang juga. Satu lagi pembunuhan secara langsung, dan ini bisa jadi teman-teman. Tapi menurut gua ini kalau beneran emang terjadi ya, itu berarti dia itu profesionalnya seprofesional itu. Bahkan menurut gua anjir, maksudnya gini teman-teman, karena kosnya beliau ini, Arya Daru ini gila, CCTV-nya banyak. Untuk akses itu sulit karena harus ada akses khusus yang bisa masuk ke kosnya, dan ada penjaga kosnya 24 jam ya kan. Kalau itu kayak mikirnya tuh kayak banyak banget yang harus dia urus, apalagi kalau dia one man show. Anjir, itu sulit banget sih bro. Kayak menurut gue oke kalau one man show bisa, tapi di belakang aja pasti ada yang ngurusin hal yang lain gitu. Kerjasamanya ada di belakang sama teman-temannya dia, tapi nggak secara langsung. Mungkin secara langsung bisa jadi dia sendiri, tapi teman-teman bantuin aja dari belakang aja, bisa jadi terjadi. Tapi itu kalau beneran pembunuhan itu bener-bener gila sih. Yang ngebunuh tuh bener-bener anjir, seprofesional itu. Karena kenapa gue bilang lagi kan, karena emang yang ada buktinya, keterangannya itu mengarah kepada bunuh diri. Kayak contohnya di lakban itu kita nggak menemukan sidik jari siapapun, cuman sidik jarinya Arya Daru aja. Tapi kan dia bisa pakai sarung tangan yang ya kayak gitulah semacam. Bisa jadi ya, bisa jadi juga kayak gitu, bisa jadi aja, bisa jadi juga. Tapi tadi teman-teman, untuk dia bisa masuk ke sana pun harus ada akses gitu. Itu kejadian kan berapa jam gitu maksudnya, dan di kejadian beberapa jam itu kan penjaga kosnya ada,
dan ada bolak balik menurut gue tuh tekanan yang ada ketika dia melakukan pembunuhan misalkan ya secara langsung, itu tekanannya tuh bikin dia tuh nggak tenang gitu loh. Dan dia untuk bisa melakukan itu dengan rapih banget, itu kayak anjir keren banget lu kalau bisa bunuh orang kayak gitu, gila banget aksesnya, CCTV-nya, jaga kosnya, gila. Ya kalaupun emang benar-benar ada pembunuhan pasti ketangkap di CCTV tersebut, fix banget harusnya ketangkap. Udah ya udah gitu aja, tinggal berarti nanti kita masih mencari pelakunya gitu, karena udah harusnya pasti udah ketangkap dari hasil wawancara, dari hasil CCTV, dari olah TKP harus udah. Dan itu kalau beneran dia ngelakuin secara langsung pembunuhan itu anjir lu gila, lu rapih banget bro bang. Gue nggak tahu tuh gimana guys, itu orang parah. Terus terakhir pembunuhan gara-gara pemenuhan hasrat seksual. Menurut gue ini paling akhir, kenapa? Karena dari Instagramnya dia, dari lingkungannya, dari secara dia ke istrinya masih video call, masih aman-aman aja, dan family man berarti, dan dia juga banyak kerjaan untuk memikirkan hal-hal yang lain, kayak sulit banget menurut gue. Jadi kayak ini ada di presentasi gue paling bawah, tapi bisa jadi paling atas kalau memang terbukti dia udah pernah ngelakuin hal tersebut tuh dari sebelumnya. Kayak misalkan berarti dia udah sering melakukan itu dan pernah beli lakban, itu udah sering beli lakban lah ada, dan dia udah pernah melakukan itu berarti dari sebelumnya. Karena kalau itu pertama kali dan dia langsung meninggal, ya itu bisa jadi cuman itu lebih nggak memungkinkan teman-teman. Pasti harusnya ya kalau kayak gitu dia udah ngelakuin hal tersebut karena dia pengen lebih, need more, yang sampai berakibat fatal dan ya nggak sengaja kayak kesalahan malah jadi menyebabkan meninggal. Karena kalau dia masih pertama kali bisa jadi bisa jadi langsung mati, langsung meninggal, tapi kecil, kayak dia pasti nggak bakal need more itu, artinya maksud gue. Makanya gue bilang ini paling kecil, tapi bisa jadi paling besar persentasenya ketika emang ditemukan sama polisi itu benar-benar bukti bahwa dia itu sudah sering melakukan ini gitu. Entah dari dia beli lakbannya udah sering, entah dia udah banyak lah bukti-buktinya, entah dia ternyata ngebuang apa gitu. Jadi menurut gue itu presentasi paling kecil penyebab kematiannya mengenai kecelakaan itu gara-gara hasrat seksual, tapi bisa jadi paling tinggi kalau emang terbukti itu udah pernah ngelakuin itu sebelumnya. Jadi intinya yang gue bisa bilang di sini, pendapat gue berdasarkan bukti yang ada, yang gue terima, dan juga diskusi yang ada, kayaknya memang persentasenya paling lebih tinggi itu di bunuh diri. Jadi kalau disuruh gue bilang ini menurut lu apa, ini sebagai kacamata orang yang nggak jelas aja teman-teman, ya bunuh diri kayaknya. Kalau berdasarkan pengamatan yang bisa gue dapetin, pengamatan luaran aja, nggak bisa sampai dalam-dalam, itu bunuh diri kayaknya. Karena gue kan berdasarkan apa yang gue terima aja, yang nggak bisa gue gali-gali kayak serinci itu. Kedua ya pembunuhan gitu, karena bisa jadi, dan ya pembunuhan yang tadi ada 3 yang menurut gue itu kemungkinannya, tapi gue lebih tinggi sih ke ancaman teman-teman, yang ada ancaman gitu, dan yang menyebabkan ya Arie Daru itu bunuh diri. Iya, tapi gara-gara dia mengorbankan dirinya sendiri untuk hal yang lebih penting dari dirinya gitu ya. Maka dari itu dia mengorbankan diri sendiri, itu yang paling tinggi menurut gue. Tapi yang kedua itu baru pembunuhan secara langsung itu, tapi ini sulit banget, tidak. Kalau beneran itu pembunuhan secara langsung itu tidak
Itu wow, anjir, itu orang profesional bersih dan anjir itu parah nih, itu orang. Ketiga baru kecelakaan yang hasrat seksual itu, tapi bisa jadi yang pertama kalau emang udah kebukti ada tanda-tanda dia udah pernah melakukan itu menurut gue, sebelum-sebelumnya jadi dia pengen nitmor ya, itu bisa jadi tuh. Itu kalau dari pendapat diri gue terkait kasus kematian Arya Daru di Muhammad Bude ini. Untuk tebak-tebakannya nanti pada saat preskon mengenai kematian Arya Daru ini dari pihak kepolisian, tebakan gue apa? Tebakan gue kayaknya polisi juga akan menyatakan ini bunuh diri, karena yang gue bilang tadi, asumsi gue, kita bahkan itu diarahin sama mereka tuh untuk kebunuh diri gitu, tanpa ada statement bulat dari pihak kepolisian, tapi dikasih bukti-buktinya ini. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu itu bunuh diri, tapi kalian tuh liar gitu ya. Tapi ya itu orang nggak boleh-boleh aja, karena emang lu nggak ada statement bulat. Ya lu ngasih apa, kita berasumsi, berspekulasi, itu ya itu masyarakat sekarang itu menurut gue. Tapi gue masih himbauan juga, kita harus bisa terima apa aja guys ya, jangan langsung menuduh-nuduh. Tapi menurut gue kita juga jangan lembek sama mereka juga, kita harus tetap kawal gitu. Kalau emang kalian ada hal-hal yang bisa diomongin, diobrolin aja, karena itu bisa jadi diskusi yang menarik gitu. Kayak misalkan kan sekarang banyak yang bilang itu pembunuhan. Kalau misalkan di preskon mengenai kasus ini itu bukan pembunuhan tapi bunuh diri, ya menurut gue kita harus bisa menerima. Tapi bukan berarti menerimanya kita kayak udah kita menerima aja, tapi kalau kalian ada misal hal yang bisa didiskusiin, nggak apa-apa didiskusiin aja menurut gue gitu lah. Tapi ya kita harus bisa saling menerima aja gitu. Yang gue harap sih kepolisian benar-benar akan menganggap kasus ini serius dan bisa setransparansi itu ke kita, dan semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan tuntas dan juga tepat tentunya. Jadi pandangan gue seperti itu, dan tebakan gue untuk preskon sepertinya ya bunuh diri juga dari pihak kepolisian. Tapi let's say tiba-tiba preskonnya Arya Daru kita nyatakan meninggal dikarenakan pembunuhan. Mengenai pelaku kami belum bisa belum bisa mungkin. Untuk pelaku sedang lagi tahap pencarian yang sudah hampir menemui titik terang mungkin gitu. Tapi itu bisa jadi ambigu juga, jadi kayak lu ngasih tahu pembunuhan tapi pelakunya belum ketahuan, kan pelakunya jadi bisa, pelakunya profesional loh guys, dia kalau dapat berita gitu dan udah dicurigain, wow, jangan sampai kecolongan aja polisi menurut gue. Apalagi dia udah ngasih tahu misalkan rekaman CCTV-nya ya pembunuhan, dan bisa terbukti dari hasil CCTV ini ada orang masuk memakai pakaian seperti ini, berwajah seperti ini, dengan berciri-ciri seperti ini, dan ini kita masih dalam tahap pencarian. Wah itu kalau digituin kan agak kurang sih. Atau ya kita ini gara-gara pelaku pembunuhan dan pelaku pembunuhannya sudah kita tahan, itu kalau kayak gitu keren banget sih kalau itu sekedar apa, kita let's say aja kalau misalkan pembunuhan ya teman-teman. Ya itu aja, sekian video kali ini, diskusi ini ya kurang lebih ada setengah jaman ya kita berbincang-bincang seperti ini. Semoga kasusnya terselesaikan dengan tepat lah menurut gue, dan terselesaikan tapi tepat juga. Saya turut berduka cita kepada keluarga, kepada Kementerian Luar Negeri dan semua teman kerabatnya. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian video yang bisa
gue sajikan pada hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Gue Suan pamit undur diri. Ya udah gitu. Udah.